Halo semua, ketika kalian lihat thumbnail sama judul video ini, kalian pasti tahu lah saya larinya kemana nanti. Saya bahasnya kemana. Namun pada awal-awal, saya gak langsung ke to the point. Saya akan mengedukasi masyarakat terlebih dahulu mengenai dampak turis terhadap ekonomi khususnya di Indonesia. Karena channel ini gak hanya channel buat ngereaction, channel ini itu merupakan channel edukasi ekonomi sama politik. Jadi kalian tonton sampai akhir, karena di samping kalian dapat ilmu nantinya, kalian bisa memiliki pemikiran dan bisa marah-marah kepada oknum tertentu. Jadi selamat datang di Indonesia tentang dampak turis terhadap ekonomi Indonesia. Ketika kita bicara wisatawan asing ya, wisatawan asing ini kan merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang sangat berharga bagi sebuah negara. Tidak hanya memperkenalkan keindahan alam dan budaya dalam negeri, tetapi juga membawa dampak besar bagi perekonomian. Apa dampak besar? Pertama, dari yang paling pertama, dampak wisatawan asing ini yaitu berdampak kepada sumber devisa negara. Ketika mereka mengunjungi sebuah negara, mereka pasti membelanjakan uang akomodasi, makanan, transportasi, belanja oleh-oleh dan sebagainya. Karena mereka di sini kan mau liburan. Ketika mau liburan, mereka itu akan spending duit. Mereka akan buang-buang duit. Yang mana duit mereka itu kan dari luar negeri masuk ke dalam. Ini yang sangat bagus. Yang tidak bagus itu dari dalam negeri dibuang keluar. Makanya banyak para pengusaha kolo-kolo di sana. Itu kebanyakan mereka itu buang duit ke luar negeri. Nah ini secara ekonomi ini kurang bagus. Bahkan ekonomi pariwisata ini menyumbang devisa negara tahun 2023 yaitu mencapai 14,63 miliar US dollar. Itu merupakan angka yang sangat tinggi sekali. Ini sangat berdampak pada ekonomi lokal. Gampangnya, setiap dolar atau rupiah yang dibelanjakan wisatawan asing, ini akan berputar di ekonomi lokal. Ini akan berputar di ekonomi Indonesia. Karena yang dari luar dikedalamkan, otomatis berputarnya di sana nantinya, di dalam negeri. Ketika uang yang berputar di dalam negeri, di masyarakat tempat itu meningkat, maka ini meningkatkan kepada kesejahteraan rakyat. Ini meningkatkan kepada daya beli masyarakat yang awalnya daya belinya down, dengan adanya pertambahan duit ini yang dari luar, ini bisa meningkatkan daya beli mereka. Otomatis ini menghasilkan lapangan pekerja, baik lapangan kerja langsung kayak pekerjaan di hotel, restoran, pemandu wisata, agen perjalanan, atau yang pekerjaan yang lapangan tidak langsung seperti meliputi produksi barang kerajinan, pemasok bahan makanan, hingga jasa transportasi Indonesia. Bahkan sektor pariwisata secara langsung dan tidak langsung ini menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja. Ini merupakan sektor yang menurut saya ini perlu dipertahankan. Ini merupakan sektor yang sangat besar di Indonesia. Ini merupakan kelebihan kita yang tentu masih kalah dengan negara-negara di luar sana. Ketika sektor wisata ini itu berdampak ekonomi pada Indonesia, mau tidak mau pemerintah itu kan nanti pasti akan membangun infrastruktur, bandara, jalan tol, dan pelabuhan. Yang mana ini semuanya tidak dinikmati oleh turis saja. Ini nanti dinikmati oleh masyarakat lokal, dinikmati oleh masyarakat Indonesia sendiri. Belum lagi investasi asing nanti yang masuk. Ketika sektor wisata di Indonesia ini semakin meningkat, otomatis investasi asing itu akan masuk ke Indonesia seperti mendirikan hotel, resort, atau usaha kecil yang melibatkan masyarakat setempat. Nah, akhir-akhirnya ini menciptakan lapangan kerja lagi. Jadi sangat berdampak pada ekonomi Indonesia. Kemudian, dengan adanya sektor wisata ini, selain dampak ekonomi langsung, pariwisata ini juga memberikan manfaat tidak langsung dengan memperketat citra dan posisi suatu negara di mata dunia. Kenapa bisa gitu? Karena jika misalkan pariwisata di Indonesia itu bagus, maka ini bisa menarik kayak event internasional. Nanti ketika ada event besar seperti konferensi internasional atau festival budaya, ini Indonesia bisa menjadi pilihan untuk mengadakan event itu. Ketika kita mengadakan event internasional seperti itu, ini kan bisa mempromosikan budaya kita. Budaya kita itu dipromosikan. Budaya kita nanti akan disebarluaskan di negara-negara luar. Yang mana otomatis ketika satu wisatawan asing datang ke Indonesia, baik dengan adanya event internasional atau karena mereka touring aja, mau tidak mau mereka nanti akan menceritakan ke teman-temannya di sana. Wah, di Indonesia itu ada budaya tari, ada budaya silat, ada budaya gini, segala macam. Jadi menarik wisata asing itu bukan hanya soal memperkenalkan keindahan suatu negara ya, saya ulangi lagi. Tetapi juga tetap memperkuat ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan memperbaiki infrastruktur yang ada di Indonesia. Dan bisa menarik investasi asing yang dari luar.
Nah ini sekarang saya marah-marah. Saya kan di awal tadi itu saya akan bahas, jika misalkan sektor pariwisata ini merupakan sektor yang sangat besar, sangat berdampak pada ekonomi Indonesia, maka pemerintah itu harus memberikan perhatian lebih kepada sektor ini. Pemerintah harus bekerja bagaimana caranya bisa menarik wisatawan asing. Tapi kemarin saya dikasih berita sama anak kantor, yaitu ada yang awal-awal kemarin kalian pasti tahu, yaitu ada kasus pemerasan di WP yang dilakukan oleh oknum polisi. Jadi peras segala macam. Ya benar sana, oke salah misalkan. Tapi bukan diadili secara prosedur hukum yang ada di Indonesia. Mereka malah meminta duit. Waduh, ini beneran ya? Polisi melakukan pemerasan hingga 800 juta di WP Jakarta kemarin. Waduh, baru dengar saya. 800 juta loh, bayangin. Diperas 800 juta. Mau menarik wisatawan asing gimana kalau seperti itu? Belum lagi kasus kemarin, kasus yang baru-baru ini. Ini saya kayak itu ada turis Kolombia dibegal HP-nya hilang. Dia mau lapor ke polisi. Bukannya diadili secara prosedur hukum Indonesia. Dia malah diminta duit 200 ribu. Kalau ini yang di Bali kemarin, yang polisi memeras juga. Turis yang diperas itu di Bali kan. Pak. Jadi kita kayak sia-sia gitu, pemerintah daerah, kemudian menteri sekalipun ketika sudah berupaya untuk menarik wisata asing, malah oknum aparat hukumnya masih kayak gini. Ini gimana? Jadi kurang efisien nanti kinerja mereka. Dari atas sampai bawah itu harus sinergi. Kalau misalkan di atas seperti itu, tapi aparat hukum yang di bawah yang menindaklanjuti ini, kalau bobrok kayak gini, ini oknum, saya katakan oknum. Ini kayak gak ada gunanya gitu. Mereka nanti mau tidak mau pasti akan cerita ke temannya di sana. Wisatawan asing yang terkena seperti itu, ketika pulang nanti mereka akan cerita kepada temannya, oh di Indonesia itu tidak aman. Bukan hanya gak aman, aparat hukumnya aja malah meras. Aparat hukumnya aja yang gak bener. Ini oknum. Makanya kalau kita bandingkan ya, oke misalkan sektor wisata Indonesia itu sangat besar di Indonesia. Ini masih belum tandingan negara-negara luar. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, turis yang datang ke Malaysia tahun 2024 itu mencapai 27 juta turis. Dan turis yang datang ke Vietnam itu mencapai 17,5 juta turis. Dan turis yang datang ke Thailand itu mencapai 32 juta turis. Yang kemudian turis yang datang ke Indonesia itu cuman sekitar 11,6 juta turis. Mereka negara berkembang loh. Ini gak dibandingkan dengan negara maju. Ya oke, gak usah dibandingkan dengan negara maju. Ini negara berkembang loh. Ini saya gak bandingkan dengan Singapura karena Singapura itu negara maju. Ini sama-sama negara berkembang. Kenapa kok Indonesia masih kalah jauh? Yang mana menurut saya salah satunya itu. Jadi ayolah, terus ada yang bilang, tapi ingat kita kalah dari segi letak geografis, infrastruktur. Benar, kita emang kalah dari negara-negara saya sudah sebutkan tadi dari segi letak geografisnya, infrastrukturnya. Namun setidaknya dengan jumlah turis yang datang ke Indonesia ini menurut saya itu sudah bagus dan potensinya ini akan lebih bagus. Ini bisa menurut saya. Caranya apa? Tentu kita maksimalkan aja di keamanan kita. Gak ada pemerasan, gak ada pungli di mana-mana. Jadi sesuai prosedur, hukum berjalan dengan baik. Kalau misalkan kita sudah kalah dari segi letak geografi dan infrastruktur, kok malah keamanannya ini masih dibobrokan lagi. Hukumnya masih dibobrokan lagi. Ini oknum. Ayolah. Kita itu gimana caranya kita di sektor wisata ini kita maksimalkan. Oke, kita kalah dari sektor manufakturnya. Kita sudah kalah dari negara lain. Setidaknya kita bisa memaksimalkan sektor wisata ini. Di Thailand, menurut saya di Thailand ini bagus. Kalau di Thailand, itu rata-rata mereka di sana itu tidak berpendidikan. Mereka lulus SD langsung kerja, lulus SMP langsung kerja. Nah, mereka kan secara logika, mereka tidak bisa meningkatkan manufaktur mereka. Mereka tidak bisa memaksimalkan atau mengunggulkan di sektor teknologinya. Nah, mereka memaksimalkan di sektor wisatanya.
Karena mereka sudah sadar diri. Mereka kalau manufakturnya gak bisa, maka dia gak mau harus meningkatkan sektor yang tidak memerlukan pendidikan tinggi. Ya, sektor pariwisata. Jadi taksi gak perlu S1. Jadi mereka memaksimalkan di sektor pariwisata. Nah, Indonesia menurut saya kan manufakturnya ini masih kalah dengan yang lain. Maka setidaknya kita harus memaksimalkan sektor pariwisata ini. Khususnya yang memiliki kekuasaan itu adalah pejabat. Tapi menurut saya pejabat ini sekarang sudah bagus lah kinerjanya. Cuman oknum penegak hukumnya ini yang menurut saya perlu dikeluarkan sih, yang seperti ini. Jadi saya harap bagi pemerintah ya, khususnya oknum aparat hukum, ayolah Pak, emangnya masih kurang ya gajinya? Bukannya gajinya gede, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu. Cuman saya kan lihat ketika ya, orang yang mau daftar polisi harus bayar, dengar-dengar ya, saya dengar-dengar harus bayar 200 juta sampai 500 juta. Berikan saya mikir, oh ini berarti keuntungannya yang akan didapat setelah jadi nantinya pasti lebih dari itu. Tapi saya nggak tahu ya, tapi saya nggak tahu. Mungkin itu oknum, oknum. Mana ada daftar polisi harus bayar, gratis lah. Ayolah, kita kan negara hukum ya. Ya saya tahu kalau Bapak lebih ngerti masalah hukum. Cuman kalau udah tindakan kayak gini, pemerasan, pungli, nggak sesuai prosedur hukum. Di mana-mana anak SD pun tahu kalau itu salah. Tentu ini oknum ya, tentu ini oknum. Ya kalau bukan oknum ya saya sangat respect kepada yang lain lah. Tentu kita harus adil. Kalau yang oknum kita harus benci. Yang kerja beneran, polisi kerja beneran, saya harus support. Kita harus support mereka. See you next video. Eksklusif.